Halo wanita dinamis, jumpa lagi dengan saya di Lenimo Daily Inspiration by Lenimo. Pemirsa channel, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, perempuan yang luar biasa dan sangat inspiratif. Mbak Dona, selamat datang di Lenimo Channel. Terima kasih atas undangannya. Aku juga makasih banyak nih udah mau datang ke studio kita nih. Sama-sama. Gimana di perjalanan, lancar tadi Mbak? Lancar. Deket kan, kita sama-sama di Bogor kan, nggak ada macet. Oh gitu. Walaupun ini libur ya. Jadi ya, hari tapi libur nggak macet sih. Aman ya, aman. Sebelum kita masuk ke tema, ini kan kita mau bahas tentang bagaimana perjuangan Mbak Dona nih bisa sampai menitik karirnya sebagai ketua Kadin Kota Bogor dan menginspirasi perekonomian wanita khususnya di Bogor nih Mbak Dona. Kita tanya-tanya masalah pribadi nggak apa-apa ya? Aman. Mbak Dona, kalau boleh tahu nih, Mbak Dona asli mana sih? Aslinya aku tuh lahir di Bogor, besar di Bogor. Tapi papa itu punya darah Palembang, orang Palembang, dan mama itu dari Bandung, tapi lahir besar di Bogor. Oh gitu. Jadi orang Palembang ya? Orang darah Palembang tuh orang Bogor. Oh gitu. Campur aduk lah ya. Campur aduk lah, tapi kalau ngomong Palembang bisa lah. Oh gitu. Berapa bersaudara Mbak? 9 bersaudara. Oh 9. Karena orang Tambah orang tua jadi ke-11an. Bisa main bola. Oh gitu ya. Banyak juga ya tapi Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dona anak yang ke? 8. Oh, anak ke-8. Nah, Mbak Dona gimana sih pada saat Mbak Dona meniti pendidikan di Kota Bogor? Bisa cerita nggak sih nih Mbak Dona nih dulu sekolah terakhir SMA mana Mbak? SMA 1 Parung. Oh, SMA 1 Parung. Oke. Lalu lanjut ke? 1 Parung. Terus jadi kalau tentang pendidikan itu dari sekolah SMA itu alhamdulillah orang tua itu bisa menyekolahkan cuma sampai di SMA. Jadi waktu itu papa bilang kan, kalian papa cuma bisa menyekolahkan kalian cuma sampai SMA karena kebetulan anaknya banyak kan, dan kita beda cuma setahun ya kan. Nah terus tapi kalian harus sarjana gitu. Di situ kita dikasih pemikiran yang Challenge ya? Gimana ya kita baru SMA tapi harus sarjana gitu kan. Tapi itu yang terpatri di dalam pikiran kita gitu, dalam pikiran kita. Nah akhirnya setelah lulus sekolah, karena papa juga sarjana, kata papa bilang gitu. Ada satu pesan yang sebetulnya awal mula yang sehingga akhirnya itu menjadi motivasi saya sampai di titik sekarang gitu ya. Ada papa bilang begini, kita bukan orang kaya, papa nggak punya link pejabat, papa nggak punya koneksi, tapi kalau kalian mau jadi orang-orang hebat, kumpullah dengan orang-orang hebat. Dan satu-satunya cara yang bisa membawa kalian untuk bertemu dengan orang-orang hebat itu adalah organisasi. Itu yang pesan yang disampaikan oleh papa saya terhadap anak-anaknya. Iya. Itu tentunya sangat pengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh sekali. Mbak Dona saat ini ya. Dari lulus SMA tahun 2002, tahun 2003 saya sudah menjadi pengurus di dalam satu organisasi. Tingkatnya tingkat kelurahan apa ya? Oh, kelurahan ya. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Iya. Itu saya nggak masukin dalam CV ya, kelurahan Karang Taruna. Aku masukin kan pernah pengurus Karang Taruna. Iya. Di Bogor gitu ya. Dari Karang Taruna mulai itu awal mulainya saya mengenal organisasi. Jadi lulus SMA itu bukannya melanjutkan ke dunia pendidikan fakultas, tapi saya berorganisasi dulu, sehingga disitulah cikal bakalnya kita belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk bertemu dengan orang banyak sekali kan. Iya. Jadi perjalanan sampai ada di titik ini tuh bukan perjalanan yang singkat ya, perjalanan yang panjang sampai pada akhirnya pada saat kita sudah mampu, akhirnya kita tetap bersekolah kuliah waktu itu. Kuliah pun simpel, ngambilnya sarjana hukum. Oh, orang hukum ya? Kenapa simpelnya? Kenapa simpelnya? Karena papa kuliahnya hukum. Gitu. Ini mesti hukum juga ya? Karena papa kuliahnya hukum. Karena dulu nggak tahu pada saat kita udah organisasi dan kita kerja. Tapi kan itu pesan itu yang terpatri kan? Iya. Papa cuma nyekolahkan cuma sampai SMA, tapi kalian harus kuliah kan gitu. Karena papa juga sarjana itu. Karena papa juga seperti itu, ada buktinya papa juga sarjana. Dulu kan papa tuh
adalah dia bukan tanda tangan, di istana juga salaman dengan presiden gitu. Oh gitu. Jadi dia tuh memberikan wejangan tapi juga memberikan contoh. Dokumentasinya Dokumentasinya ada ya. ada gitu. Dokumentasinya ada. Iya. Papa bisa sampai di sini, organisasi yang membawa papa gitu. Iya. Organisasi yang bawa papa seperti itu. Jadi kita itu yang menempel gitu di dalam ini kita. Jadi akhirnya udah kerja, kita kuliah. Kuliahnya juga simpel karena bukan nyari kuliah itu kan bukan nyari kita mau apa Iya. ya. Ini kan kalau hukum tuh ada hukum perdata, ada pidana ya. Mbak Dona perdata apa pidana? Belum kalau perdata, lebih kepada hukum bisnis. Oh gitu. Oke, nanti bisa jadi notaris ya kalau nggak salah. Atau apa nih? Kan penjurusan ya. Bisa juga. Sekarang udah satu hukum. Kemarin baru menyelesaikan MH-nya, ya. S2-nya di bidang hukum. Dan kebetulan juga udah punya sertifikat untuk beracara, advokat gitu. Jadi sambil organisasi, sambil sekolah, karena kan ilmu kan harus terus di ini ya, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ternyata ya iya. semua itu berguna lah di saat kita apalagi hukum ya, masuk ke semua sektor ya, usaha. Tapi nggak aneh sih kehidupan. kalau melihat karakternya Mbak Dona ini sepertinya memang harus didukung ya hukum ya. Setidak-tidaknya ada backup untuk kita secara teori itu mengerti ya jalur-jalurnya ya. Sudah membiasakan aturan itu yang dipegang, karena kan aturan kan modal awal kita menjalankan hal apapun. Contoh dalam beragama yang kita pegang, kita punya aturannya Al-Quran kan begitu, betul. supaya kita nggak melenceng ya, berpatokannya sama Al-Quran. Begitupun juga dengan hukum kan, apalagi kita hidup dalam negara yang bernegara yang punya undang-undang, aturannya itu. Dalam organisasi juga seperti itu. Jadi kan kita begitu. ada pedomannya. Ada pedomannya, lebih kepada jangan sampai kita menjalankan sesuatu di luar daripada yang seharusnya. Iya. Jadi benerisnya ada ya. Iya. Apa sih hobinya Mbak Dona nih? Hobi, kalau bicara masalah hobi sebetulnya hobinya nyanyi. Oke. Oh iya. Tapi dulu nyanyi juga sempat dijadikan peluang itu bukan usaha. Kompetisi? Bukan. Oh bukan. Kompetisi juga pernah. Oh gitu. Aku pernah mewakili Kota Bogor untuk menang, tapi lupa ya, nggak ada dokumentasinya. Wah, ini harus dites nyanyi nih berarti. Hoak kalau nggak. Cuma dokumentasinya lupa karena dulu kan organisasi ya di KNP ya, zaman Karang Taruna gitu. Aku dikirim lah untuk nyanyi dan ternyata menang gitu. Oh gitu. Menang. Bawain lagu apa tuh Mbak? Aduh lupa bawain lagu apa. Ya udah satu bait coba. Lagu apa ya? Indonesia Raya. Oh. Nanti aja lah nanti. Oke. Oh jadi hobinya nyanyi ya? Hobinya nyanyi, tapi dulu hobi nyanyi ternyata menghasilkan uang juga buat aku. Karena menang tadi kan? Hah? Karena menang kan tadi? Karena menang. Okay. Terus akhirnya dulu kan organisasi, ternyata udah punya uang, kuliah, terus kuliahnya terus gimana ya biar dapat jajan lebih gitu kan. Akhirnya aku sempat nyanyi juga di kafe-kafe. Oke, luar gitu. biasa. Pokoknya perjalanannya banyak lah banyak ceritanya gitu. Oke. Gitu. Nah, apa sih pengalaman yang paling berkesan nih Mbak Dona pada saat kecil Mbak? Ada nggak sih pengalaman yang nggak pernah dilupain? Konyol-konyolnya Mbak Dona deh. Konyol-konyolnya apa ya? Zaman sekolah kali ya. Iya. Zaman Kabur. sekolah bukan ngabur. Oh. Saya tuh dari dulu bertemannya dengan laki-laki. Oke. Jadi tomboy ya. dengan laki-laki sampai sekarang nggak begitu ya, lingkungan 80% semuanya laki-laki. Oh gitu. 10%, 20%-nya 10% wanita. 10% lagi ada wanita dan laki-laki. Jadi setengah-setengah. Jadi memang Gitu. tomboy ya. Jadi memang yang berkesan tuh SMA karena temannya dengan laki-laki semua. Oke. Yang berkesan tuh jadi kalau sampai ke toilet juga toiletnya laki-laki. Gitu. Itu nggak diketok ya itu ya. Enggak, jadi lulus sekolah tuh udah tahu kalau cuman saya satu-satunya yang bermain di laki-laki. Sampai tuh kalau telat kan di sekolah biasa ya ada warung gitu kan. Warung tuh kadang guru suka sidak lah ke sana. Kita lari. Padahal nggak kelihatan, tapi karena lihat rambutnya panjang udah pasti saya. Udah ketahuan ya, ini pasti Dona nih. Udah pasti saya, ketahuan nih saya nih. Terus dipanggil orang tua lah. Guru gini, ini baik-baik aja apa gimana? Karena dia tuh nggak pernah bermain dengan perempuan gitu.
selalu dengan laki-laki. Iya, karena mungkin ngerasa secure ya, dijagain kali ya. Enggak juga sih, Senang aja ya. senang aja Karena gitu. kebiasaan. Karena Iya. kebetulan terbentuknya ya kita bisa nyambungnya, bisa ngobrolnya dengan laki-laki kan Iya, begitu, iya. bercandaannya dan lain-lainnya gitu. Iya. Oke, tapi ya alhamdulillah kan nikah juga sama laki-laki kan. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau itu normal Normal ya. udah SM sampai udah lulus juga aku kan kayak pertemuan sama anak motor, anak mobil. Iya. Jadi semuanya laki-laki karena aku di motornya motor besar. Iya. Dulu ada Freedom ya, Moge. Moge ya, sama Pasya, sama Ali Syakib, Oke. Ferdi. Satu ini ya, satu grup ya. Dulu zamannya Pasya jadi ketua itu, saya salah satu pengurusnya. Oke. Jadi memang di dalam motor pun aku organisasi gitu di dalam. Tetep ya, nggak bisa lepas dari organisasi ya. Tetap, walaupun itu teman main gitu ya, tapi tetap saya jadi salah satu pengurus dan saya itu cewek satu-satunya menjadi pengurus di situ gitu. Ya gimana ya? Jadi kayak princess ya kalau. Nggak princess juga. Kalau princess itu justru nggak dianggap laki Oh perempuan. gitu, malah enggak ya? Enggak. Oke. Jadi teman-teman juga manggil aku tuh bukannya itu bro, manggilnya bro ke saya tuh gitu loh. Iya, sampai sangka ya. Hah? Tapi aku ngeliatnya Mbak Dona yang cantik luar biasa ini ternyata kan tomboy. Jarang orang tahu kan kalau belum kenal Mbak Dona pasti. Iya, tapi kalau teman-teman lama tuh tahu. Oh, tahu ya. Nah, manggilnya bro, bukannya di princess kan sama ini gini enggak sama sekali. Justru kalau kayak princess aku yang aneh gitu. Tapi artinya mentalnya berarti udah teruji ya. Iya. Semua Oke. berkat orang tua. Amin. Oke, Mbak Dona nih kayaknya kalau kita bahas masalah kehidupan pribadi Mbak Dona bisa episode Banyak, ya. panjang ceritanya. Iya. Kita lanjut ya untuk pembahasan bagaimana prosesnya Mbak Dona bisa berada di titik ini.